Apakah teman itu? Teman sejati ialah orang yang jadi teman kita dan siap menolong kita pada saat kita membutuhkannya. A friend is a friend in need. Orang yang tanpa diminta siap menolong kita dalam bahasa saja, yang siap menyediakan bahu tempat kita menangis. Shoulder to cry on. Persis seperti yang terjadi dalam permainan bujur sangkar pecah. Teman adalah orang yang memperhatikan kebutuhan orang lain, yang tahu persis kebutuhan pemain lain dan dengan ikhlas memberikan miliknya agar mereka bisa menyelesaikan tugas. Apakah teman sebaya itu? Teman sebaya adalah teman yang amat akrab dengan kita karena kelamin yang sama, usia berdekatan, rumah bersebelahan, bersekolah di tempat yang sama, seminat, dan seterusnya. Dengan demikian, di antara teman sebaya hampir tidak ada rahasia lagi. Teman sebaya menjadi teman senasib, sepenanggungan karena kedekatannya. Teman sebaya bisa saling memengaruhi suatu menuju kebaikan. Kesetiakawanan di antara teman sebaya bisa pula saling menjerumuskan ke dalam hal-hal beresiko merugikan. Dalam kerangka pengertian tersebut, dalam keluarga sebenarnya remaja memerlukan teman sebaya, baik antara remaja dan kakak yang sudah dewasa, maupun antara remaja dan kedua orang tua. Dari pihak remaja yang terpenting adalah sikap menjadi friend in need dalam keluarga. Seyoginya, kedua orang tua dan saudara lain juga siap menjadi teman sebaya bagi remaja dalam keluarga. Bagaimana remaja menempatkan diri sebagai teman sebaya bagi remaja lain? Tantangan bagi setiap remaja. 1. Mencari dan mendapatkan teman sebaya yang bisa saling mengajak pada kebaikan dan bukannya mengajak ke hal-hal yang kurang baik. Menjadi contoh bagi teman sebaya lain baik dalam sikap maupun kepribadian. 3. Menempatkan diri sebagai teman sebaya teman-teman di lingkungan sekolah atau lingkungan bermain yang dipercaya akan dapat membantu memecahkan segala macam persoalan tanpa diminta juga dalam keluarga masing-masing. Selanjutnya, apakah makna dari pendidikan remaja sebaya? PRS adalah penjabaran dari kesetiakawanan dan perasaan senasib sepenanggungan. Ini merupakan bukti bahwa seorang teman adalah sahabat sejati. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebenarnya sudah melakukan PRS, misalnya dalam bentuk komunikasi dua arah dengan teman sebaya. Kadang-kadang kita menasihati teman kita. Pada waktu lain, teman kita menasihati kita tentang sesuatu. Ini semata-mata dilakukan karena kita saling menyayangi teman sebaya kita. PRS yang kita pelajari di sini tidak lain ialah melaksanakan segala sesuatu yang sudah biasa kita lakukan. Cuma, kali ini menyangkut pada kesehatan dan kesejahteraan remaja demi sukses masa depan bersama sesuai dengan cita-cita masing-masing. Para PRS yang sudah dilatih didorong untuk terpanggil menyebarluaskan pengetahuan kepada teman-teman sebaya di sekolah dan di kelompok bermain sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh teman-teman sebayanya. Tentu saja para pendidik sendiri diharapkan menjadi panutan bagi teman-teman sebayanya dalam berperilaku. Sikap menjaga rahasia teman juga merupakan persyaratan yang utama. Bagaimana cara melaksanakan PRS? Karena PRS dikemas dalam bentuk komunikasi tidak resmi antar teman sebaya, tidak ada cara baku untuk melaksanakannya. Tempatnya bisa di mana saja, waktunya bisa kapan saja. Bisa satu kali, bisa berkali-kali pertemuan. Suasananya bisa apa saja. Yang paling penting adalah menciptakan suasana saling percaya. Usahakan agar kerahasiaan teman tetap saling terjaga. PRS dilakukan dalam tahapan-tahapan sebagai berikut. Pertama, tahap penerimaan. Pada tahap ini yang penting adalah mendengarkan keluhan atau masalah yang dialami teman. Tunjukkan rasa tertarik Anda, bantu ia mengungkapkan keseluruhan masalah yang dideritanya. Jangan beri nasihat apapun pada tahap ini. Dengan menceritakan masalah kepada orang yang dipercaya, ia sebenarnya telah menyelesaikan 50% dari permasalahan yang mengganjalnya. Beberapa teman yang berperilaku berisiko kadang tidak mengerti sama kali resikonya. Menghadapi teman yang demikian diperlukan pertanyaan-pertanyaan pancingan agar sedikit demi sedikit ia memahami resiko yang sedang ia hadapi. Ingat, jangan beri nasihat dalam tahap ini.
2. Tahap pemasukan ide. Di tahap ini, pelan-pelan masukkan ide Anda ke dalam benak dan hati teman Anda. Usahakan untuk tidak tergesa-gesa dan jangan memasukkan banyak ide secara sekaligus. Sebaiknya berikan sedikit demi sedikit, secara berulang-ulang dan berurutan. Juga diharapkan agar pemasukan ide jangan dikemas dalam suasana menggurui atau mendikte. Kalau bisa, usahakan agar dibuat suasana sedemikian rupa sehingga seakan-akan ide itu bukan datang dari Anda, melainkan dari teman Anda sendiri. Dengan kata lain, pada tahap ini Anda membimbing teman untuk siap menolong diri sendiri. Sekali lagi, tekankan bahwa pada tahap ini Anda harus membuktikan Anda sendiri konsekuen dengan sikap Anda. Anda adalah contoh remaja yang sehat dan sejahtera. Yang paling penting adalah mengimbangi keseluruhan upaya pemasukan ide dengan doa kehadirat Allah. Yang ketiga, tahap pemeliharaan. Ide yang sudah dimasukkan harus dipelihara. Ini karena pembentukan atau perubahan perilaku memerlukan waktu yang lama. Untuk pemeliharaan ini dibutuhkan upaya terus-menerus dan berulang-ulang guna mengajak teman menuju ke arah dan cita-cita yang disepakati bersama. Usahakan agar tahap pemeliharaan ini disamarkan dalam bentuk silaturahmi biasa. Dengan demikian, tidak kelihatan bahwa Anda memaksakan keinginan Anda untuk diikuti teman Anda. Yang penting, seringlah berkomunikasi dan membahas masalah-masalah yang ada. Yang tidak kalah penting adalah agar keseluruhan PRS selalu diimbangi dengan doa kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Terakhir adalah rujukan. Dalam masyarakat tidak akan pernah terjadi bahwa seseorang atau suatu organisasi tertentu dapat menyelesaikan masalah secara tuntas. Pada umumnya terjadi kerjasama di antara berbagai orang dan di antara berbagai organisasi. Maka dari itu, kita sebagai pendidik remaja sebaya harus tahu persis siapa organisasi apa saja, di mana mereka berada, yang mampu membantu kita dalam melaksanakan PRS. Suatu saat, setelah dilakukan pendidikan pada teman bermasalah, kita akan sampai pada suatu titik bahwa siogianya ia diantar ke tempat lain untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik. Ini macam rujukan yang ada di lingkungan kita antara lain: 1. Tempat pelayanan kesehatan yang layak dikunjungi dan mampu menolong remaja menyelesaikan masalah kesehatan remaja, baik pemerintah maupun swasta. 2. Nama-nama tokoh agama yang layak dimintai bantuan untuk menolong remaja perorangan ataupun kelompok dalam menyelesaikan masalah remaja. Ketiga, nama-nama lembaga swadaya masyarakat atau yang biasa disingkat LSM yang berkecimpung dalam masalah remaja seperti PKBI, Sahabat Remaja, dan PMR. 4. Nama-nama lembaga khusus yang membantu remaja menyelesaikan masalah khusus seperti BISPA dan perawatan ketergantungan obat. 5. Organisasi remaja atau pemuda yang peduli terhadap masalah-masalah remaja. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.